Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari ntbsuara.com. Kabar CPNS 2024 terbaru, pemerintah membuka lowongan untuk 1 juta formasi CPNS dan P3K. Kabar itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, atau Abdul Azwar Anas. Dia mengatakan formasi utama yang dibuka yaitu bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Nah, jadi memang ada kabar ya teman-teman ya, 2024 ini membuka 1 juta formasi, termasuk nanti untuk yang 2023 teman-teman ya. Terkait itu, dia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi P3K untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas. Sekarang sedang ajukan formasi 1 juta lebih yang kita ajukan untuk 2024. Nah, kata Menpan Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin teman-teman ya, dia mengatakan berkaca pada sebelumnya, pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan 700.000 formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, memang banyak sekali ya untuk kebutuhan dan coba kita lihat statistik dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini ada statistik ya teman-teman ya. Ini bersumber dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara Nasional. Ini pada kondisi per 30 Juni 2022, jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah. Nah, segini teman-teman ya. Nah, jadi P3K hanya 8% teman-teman ya, PNS juga 90-20%. Jadi masih mendominasi PNS teman-teman ya. Nah, makanya nanti akan dibuka untuk 1 juta tenaga untuk pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Nah, ini untuk infografis P3K teman-teman ya. Nah, ini jumlah P3K per 30 Juni 2022 berjumlah 351.786. Nah, ini kemudian instansi pusat ya 24%, instansi daerah 76% teman-teman ya. Nah, ini pendidikan rata-rata sarjana, diploma SMA, SMP juga ada teman-teman ya. Nah, ini jenis jabatan dosen, guru kesehatan. Kesehatan ini hanya 9.000 untuk P3K teman-teman ya. Nah, ini untuk penyuluh pertanian 12.000, teknis 6.000, tendik ya, tenaga pendidik 1.434, JBT Madya 10 dan JBT Utama 2 teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan golongan. Nah, ini kemudian masa kerja ya 0 sampai 5 tahun 99 ya. Banyak sekali untuk 6 sampai 10 0,05%. Nah, ini untuk lebih dari 30 tahun ini hanya sedikit teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk yang mendominasi masih di sekitaran 31 sampai 40 tahun untuk umur ya, untuk di P3K teman-teman. Nah, ini untuk statistik infografis PNS juga ini 3.992.766. Banyak sekali teman-teman ya. Makanya terus digenjot pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di daerah-daerah ya, terutama di daerah pelosok-pelosok itu kurang teman-teman ya. Nah, ini. Jadi banyak sekali, makanya hanya 8% ya untuk P3K di ini. Makanya pemerintah menggenjot di banyakin P3K-nya di sektor pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun P3K teman-teman ya. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga
honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023. Dalam rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, Azwar menyampaikan Kemenpan RB bersama Asosiasi Pemerintah Daerah serta Komisi 2 DPR RI dalam rapat tersebut tengah mengkaji opsi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, tetapi tidak membebani APBN. Presiden meminta jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menurutnya, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer itu pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah, teman-teman ya. Nah, ada banyak di menara-menara SUA di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa. Nah, kemudian mengenai rencana penghapusan tenaga honorer, sebelumnya tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Surat itu menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di kementerian atau lembaga pusat maupun daerah, teman-teman ya. Jadi ini Menpan RB masih mempunyai tanggung jawab yang besar untuk penyelesaian tenaga honorer. Ini Pak Presiden Joko Widodo juga menghimbau kepada stakeholder yang ada di DPR, Kemenpan RB dan lain sebagainya ya, asosiasi pimpinan daerah di seluruh Indonesia ini segera memberikan solusi yang terbaik dan tidak membebani APBN ya. Mudah-mudahan teman-teman ya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Semoga nanti teman-teman masuk di P3K tahun ini, termasuk khususnya untuk tenaga honorer yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.